Kepala belakangku kambuh dan sakitnya terasa seluruh urat panas membara sampai kakaku dan juga tulang, dan puncak sakitnya adalah di bagian kepala belakang. Malam ke-16 Riyadhah Safari Maulid biasanya kutemui 1.000 sampai 5.000 jamaah. Namun tubuh yang sudah rapuh ini terus merangkak menuju majelis yang kukira akan menemui jamaah yang lebih banyak. Ternyata yang kutemui hanya 300 orang saja. Serasa meledak dadaku karena sedih dan menahan sakit. Ingin rasanya menjatuhkan tubuh ini di panggung dan terserah apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tubuh yang terus menahan sakit, aku bertahan. Mataku memar dan panas. Wajah, telinga serasa menjadi tebal bagian ditampar berkali-kali. Keluhan sakit adalah sebab kelelahan dan kurangnya istirahat yang terus-menerus tanpa henti. Aku terus menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap para kekasihku datang berbondong-bondong meramaikan acara. Namun hanya beberapa puluh saja duduk di sof dan sisanya belasan orang berdiri di sekitar panggung. Gelombang jamaah tidak tiba juga. Tak lama tiba, konvoi pun mungkin hanya 50 orang saja. Aku terhenyang, kepalaku semakin sakit. Seluruh tubuhku seakan berteriak kesakitan, tak kuasa menahan sakitnya. Allah, 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 wahai tubuh penuh dosa, kau penuh harus bertahan. Ceramah selesai, acara ditutup. Aku melangkah ke mobil dengan lemah dan ingin kuteriakan pada semua orang, jangan satupun menyentuh kulitku karena sangat terasa sakitnya. Namun aku harus menerima nasibku untuk kurubuti. Mereka datang dan setia padaku. Mereka orang-orang yang berjiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak boleh kecewakan mereka. Aku membatin memandangi jumlah yang sangat sedikit di hadapan panggung besar dan lapangan bola itu. 5 tahun aku berdakwah, inilah hasil dakwahku. Sisanya adalah buih di lautan. Sampai di pondok, aku rebahan tidur penuh derita dengan hati yang hancur. Kemudian mata hampir terlelap. Maka aku terhentak bagai dibentak syaitan. Esok malam acara akbar di Blitar, kemudian di Ampel Gading. Bagaimana nasibmu Idris? Apakah akan seperti ini? Hujan akan turun dan kau terpaku, kecewa di hadapan Rasulullah nanti. Aku bagai tersengat strum tegangan tinggi, menangis sekeras-kerasnya. Sakit di kepalaku sudah tak tertahan. Jika ku hantamkan kepala ini ke tembok, hingga kepala ini hancur, tidak akan terasa sakitnya, karena sudah dikalahkan oleh sakit yang jauh lebih berat. Tubuhku gemetar, lalu aku berkata, Ustaz Farhan, bantu aku membuka jubah dan serbanku dan garisku. Bantu aku rebah, ini sudah larut malam. Makanan apa yang ada, Ustaz? Saya lapar dan perlu makan sedikit untuk makan obat. Ia berkata, jam segini sudah tidak ada apa-apa. Banyak restoran Padang dan penjual makanan masih tutup sehingga libur panjang. Baiklah, buatkan Indomie saja, sekedar mengganjal untuk obat makan. Dokter sudah mengatakan jika sakit di kepala tak mau hilang dengan obat penahan sakit yang saya berikan, Gus Idris harus segera ke RSU Hermina untuk opname. Tidak ada waktu untuk opname. Aku harus bertahan. Di hadapanku acara akbar, pasrah pada Allah. Lalu saat mata hampir terpejam, pikiranku dihentakkan lagi dengan beban berikutnya. 12 Rabiul Awal, tepatnya 12 Februari lalu, kedatangan tamu Syekh dari Mesir sekitar Maret di Boro Kepanjen.
Mestilah ada acara akbar pula, lalu 20 Rajab, Isra Mi'raj, lalu nisfu Sya'ban, lalu Badar pada pertengahan Ramadan. Lalu habisnya pada masa kontrak markas Thariqul Jannah yang ada di Hong Kong di bulan Juni. Aku teringat mimpiku beberapa minggu yang lalu. Aku berdiri dengan pakaian lusuh bagai kulit yang bekerja setiap hari. Di hadapanku para orang suci berdiri di pintu kemah besar yang dan megah. Di situ ada Habib Soleh Tanggul dan juga Habib Abdullah bin Faqih seraya berkata kepadaku, semua orang tak tega melihat kau kelelahan, wahai Idris. Di usiamu yang masih sangat muda, aku lebih tak tega lagi. Kembalilah padaku, masuklah ke dalam rumahku dan beristirahatlah. Kujenguk dalam kemah mewah itu banyak guru-guru mulia. Ada juga Habib Ali Kuitang, Romo Yai Asrori, Mbah Yai Hamid, Guru Sekumpul Martapura dan lain-lain. Seraya mereka berkata, kalau aku bisa keluar dan masuk ke sini kapan saja. Tapi engkau wahai Idris, jika masuk ke rumah ini kau tak akan kembali ke dunia. Maka mereka terus mengajakku masuk. Masuklah, kau sudah kelelahan, kau tak punya rumah di dunia. Memang saya hingga saat ini masih belum punya rumah pribadi. Tak ada rumah untukmu di dunia, karena rumahmu adalah di sini bersamaku. Makan dan minumlah bersamaku. Masuklah wahai Idris. Lalu aku berkata, lalu bagaimana dengan dakwah majelis Thariqul Jannah? Patah tegaknya panji kedamaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa orang menjawab di belakangku, tenang saja, jika kamu wafat malam ini akan membangkitkan ribuan hati untuk meneruskan cita-citamu. Masuklah. Lalu malaikat Israel alaihissalam menggenggamku dari belakang. Yang memegang buah pundakku terasa seluruh uratku sudah digenggamnya. Seraya berkata, mari kau antar masuk. Mari, maka aku tepis tangannya dan aku berkata, saya masih mau membantu dakwah Thariqul Jannah. Maka mereka, para guru mulia, memerintahkan Jibril alaihi salam untuk melepaskanku. Aku terbangun. Semalam ketika aku rebah dalam kegelapan, kulihat dua tamu bertubuh cahaya, namun wajahnya tidak tampak kecuali hanya cahaya. Ia memperkenalkan bahwa ia adalah Jibril alaihi salam. Kukatakan padanya, belum, aku masih ingin dakwah di Thariqul Jannah. Pergilah dulu. Maka ia pun raib menghilang begitu saja. Salam rinduku untuk kalian semua jamaah majelis Thariqul Jannah. Kelak jika terjadi sesuatu padaku, maka teruskanlah perjuanganku. Ampuni kesalahanku. Jika akan jumpa kelak dengan perjumpaan yang abadi, amin. Kalau usiaku ditakdirkan lebih, maka kita terus berjuang semampunya. Tapi mohon, jangan siksa hari-hariku. Hanya itu yang kuminta. Begitulah ujian terberat Gus Idris saat safari Maulid 40 malam pada tahun 2018. Kita sebagai muhibbin, kita sebagai pecinta guru-guru kita, hendaklah kita berpikir, hendaklah kita merenung apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perjuangkan untuk guru kita. Bukan bagaimana engkau ada di dalam hati seorang guru, tetapi bagaimana engkau menghadirkan guru di dalam hatimu. Renungkanlah, pikirkanlah, wahai murid-muridku. Itu dari saya menyampaikan pesan dari guru yang mulia Gus Idris Al-Narbawi. Saya Yusuf Mawardi
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.